Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Al-Barru. Al-Barru secara umum diterjemahkan dengan yang maha dermawan. Al-Barru secara umum diterjemahkan dengan yang maha dermawan. Kata Al-Barru ini terambil dari akar kata barro yabirru yang terdiri dari huruf ba dan ro. Ada 4 makna yang dikandung oleh asal kata tersebut, yaitu kebenaran, daratan, jenis tumbuhan, meniru suara. Nah, tentu kalau berkaitan dengan nama Allah ini yang kita bahas nanti berkaitan dengan Allah sebagai Al-Bar dengan makna dasar secara bahasa yang berarti kebenaran. Kata Al-Bar hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, yaitu di surah At-Tur, surah ke-52 ayat 26 sampai 28. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Mereka ahli surga itu berkata, ahli surga di surga ini perkataan ahli surga di surga ya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan adab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami. Disinilah letak kedermawanan Allah. Nanti yang diujungi dengan sifatnya Al-Bar. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari neraka, dari adab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, dan sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Di situ Al-Bar dimaknai dengan Allah yang maha melimpahkan kebaikan, atau Allah dengan segala kedermawanannya menganugerahkan kebaikan yang luar biasa kepada hambanya nanti di surga. Dan itu kebaikan yang dilimpahkan secara pasti benarnya, tidak mungkin salahnya. Nah, saya mau sampaikan dulu gini. Kalau kita belajar dari ayat ini tadi, ahli surga itu ketika di surga nanti mereka berkata seperti ini, dulu kami ketika di dunia termasuk orang yang sangat takut akan adab. Kalau bahasa sederhananya, sekarang kalau kita ayat ini kita buat cermin untuk kita ya. Kira-kira dalam menjalani hidup selama ini kita termasuk yang begitu atau tidak? Maksudnya bagaimana? Misalnya mau ngomong, pertimbangannya ini Allah ridho apa enggak ya? Dosa enggak ya? Allah murka apa ridho dengan ucapan saya ini? Kira-kira saya dengan ucapan saya ini saya tambah dekat dengan Allah apa tambah jauh dari Allah? Sehingga orang yang seperti ini akan selalu berhati-hati dalam berucap berkata. Kenapa? Karena urusannya nanti dengan Allah ridho atau tidak. Demikian juga ketika dia mau nulis status, update status, nopo nulis itu mikir. Kira-kira kalau saya nulis ini ada yang terzalimi enggak?
Allah murka enggak sama saya? Kira-kira kalau Allah Allah ridho enggak? Pertimbangan selalu begitu. Mau melangkah juga gitu sama. Langkah ini kira-kira langkahnya langkah yang mengundang ridho Allah atau murka Allah. Terus gitu pertimbangannya. Nah, kalau kita selama ini itu yang jadi pertimbangan kita, Allah ridho apa tidak, ini Allah murka apa tidak. Nah, kalau kita kemudian berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah pun kita segera tobat karena kita tidak mau dimurkai oleh Allah misalnya. Maka kalau kita selalu begitu, insya Allah dan semoga ya kita termasuk yang tertandai dalam ayat ini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tapi kalau selama ini ngomong gak tahu mikir, bertindak juga tidak pernah berpikir, dan di hidupnya nggak ada pertimbangan Allah ridho atau nggak ridho, nggak ada pertimbangan. Wis pokoknya aku seneng. Yang penting saya senang, yang penting saya puas. Tidak peduli dengan Allah ridho atau tidak ridho. Kalau itu yang menjadi jalan hidupnya, kalau orang Jawa bilang gak memper babar blas sama ayat ini. Jadi nggak cocok sama sekali dengan ayat ini. Itu diantaranya. Terus kemudian yang kedua, di sini disebutkan betapa sebenarnya Allah itu adalah zat yang maha dermawan karena mengaruniakan nikmat berupa surga kepada hambanya. Di dunia pun kedermawanan Allah juga sangat luar biasa. Nggak usah dibahas lah, hanya jangan sampai kita ini lupa bersyukur kepada Allah hanya karena apa yang kita inginkan Allah tidak kasih, tapi apa yang kita butuhkan Allah kasih terus. Ini kan bukti betapa Allah itu maha dermawan. Dan saya ulang, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah hanya karena apa yang kita inginkan tidak Allah wujudkan misalnya, atau belum Allah wujudkan, padahal apa yang kita butuhkan selalu Allah berikan. Nah, padahal seperti itu kenyataannya. Makanya saya ulang, berkaitan dengan masalah ini, Allah zat yang maha dermawan itu nanti di sini pun sudah terjadi. Saya ulang tadi, ini konteksnya surga ya. Dalam konteks ayat ini surga. Jadi Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya, bahkan melebihi dari amalnya. Kita ini beramal berapa lama sih? 70, 80, 90 tahun misalnya. Artinya kita beramal ini gak lama, tapi balasannya surga selamanya. Itu kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa itu. Ulama-ulama usul fikih membahas itu begini. Kenapa kok sampai orang yang beramal 70, 50, 60, 80, 90 atau 100 tahun itu kok dapat balasan surga selamanya? Di mana letak kedermawanan Allah, rahmat Allah dalam hal ini? Maka kata ulama usul fikih sederhana saja, masuk dalam kategori hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Bahwa amal itu dengan niat dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya kalau bicara kebaikan belum kita kerjakan pun itu kita sudah dapat pahala seperti yang sudah kita niatkan. Pertanyaannya, ini sering saya tanyakan mungkin ya, kita ini berniat beriman selamanya atau sementara? Oke, walaupun mungkin umur kita nggak selamanya, tapi karena niat kita beriman selamanya, maka kita sudah mendapatkan pahala beriman selamanya. Maka pantas kalau Allah balas nanti kita dengan surga yang selamanya. Itu kalau bukan karena rahmat Allah tidak bisa. Kita ini sudah berusaha walaupun tertatih-tatih sebagian kita untuk berusaha menjadi orang yang baik. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Niat kita menjadi orang yang baik itu menjadi orang baik sementara apa selamanya? Selamanya. Kita ingin menjadi orang yang baik selamanya. Padahal kita berbuat baik hanya sebatas usia kita. Tapi karena kita sudah punya niat ingin berbuat baik selamanya, maka sudah Allah kasih pahala seperti kita sudah berbuat baik selamanya. Itu di antara makna hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Itu di antaranya. Allah, sehingga masyhur dalam riwayat kitab-kitab terdahulu itu ada orang yang nanti ya, orang umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu masuk surga setelah beramal 500 tahun itu. Maka Allah berfirman kepada orang itu, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Kata orang itu, tidak ya Allah, dengan amal saya. Kata Allah, dengan rahmatku, dengan amal saya ya Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu dikatakan, oh kamu kalau ya sudah, masuklah kamu ke surga 500 tahun saja. Loh kok 500 tahun? Kan kamu beramalnya cuma 500 tahun. Kok enggak selamanya? Yang selamanya itu rahmatku, kata Allah.
Kalau kamu nuntut masuk surga karena amalmu, kamu 500 tahun saja. Nah, sementara kalau dengan rahmatku kamu masuk surga selamanya. Meskipun karena rahmat Allahnya. Itu. Nah, inilah yang sering dikatakan bahwa orang itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi jangan salah paham juga. Kalau gitu buat apa kita beramal? Ujungnya masuk surga karena rahmat Allah. Justru karena kita yakin masuk surga karena rahmat Allah, makanya kita beramal soleh. Supaya apa? Supaya kita dirahmati oleh Allah. Itu rumusnya itu gitu sebenarnya. Allahu Akbar. Dan itu kedermawanan Allah yang begitu itu pasti. Sebenarnya hukum Allah itu memang pasti di dunia maupun di akhirat. Pasti itu nggak mungkin salah gitu maksudnya itu. Allah nggak mungkin salah membalas gitu aja lah pokoknya. Sehingga rumus famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara itu pasti, tidak mungkin salah. Karena sering jamaah itu kayak setengah protes ke saya itu, dia bilang, kenapa ya Ustadz kita melihat ada orang-orang yang zalim kok gak ente-ente, padahal kita udah doa, udah istighosah macam-macam, kok gak mempan itu doa kita Ustadz. Saya bilang hukum Allah berkaitan dengan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah itu pasti enggak mungkin salah. Bahwa yang baik akan dibalas kebaikannya, yang buruk akan mendapatkan balasan keburukannya kalau tidak tobat ya, kalau enggak tobat. Itu ketentuan yang pasti dari Allah itu. Bahwa soal kapannya ya terserah Allah sih memang. Nabi Musa itu minta kepada Allah agar Fir'aun dihancurkan itu 40 tahun baru dikabulkan. Yang penting kan tugas kita berjuangnya. Nabi Musa berjuang, yang menyelesaikan Fir'aun laut. Nabi Ibrahim berjuang, yang menyelesaikan Namrud nyamuk, kan gitu. Nabi Musa berjuang, yang menyelesaikan Qarun bumi, ditelan bumi dia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kaum Ad, kaum Samud, Nabi Dawud, Nabi Hud, Nabi Soleh berjuang berdakwah, yang menyelesaikan kaum Ad, kaum Samud angin panas sama petir. Tugas kita hanya berusaha saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Allah Akbar. Ini agar kita enggak seudon sama Allah mengatakan kayaknya doa kita ngowos ya. Enggak. Karena rumus famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti itu, sudah pasti itu. Kalau berbuat baik pasti dibalas oleh Allah kebaikannya, kalau berbuat yang enggak baik pasti dibalas keburukannya, itu pasti. Kalau dia enggak tobat, kalau dia tidak bertobat. Makanya dalam Islam itu ada istilah begini. Apapun yang kita kerjakan itu akan kembali pada kita. Kalau kebaikan ya kembali pada kita kebaikan. Kalau keburukan kembali pada kita keburukan. Hatta ketika kita berbuat baik pada orang lain pun, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Termasuk ketika kita berbuat jahat pada orang lain pun, sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Itu yang mungkin sering saya sampaikan juga di sini berkaitan dengan pernyataan penjelasan Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi. Li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi." Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri.
Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Sehingga kalau dalam Islam itu ada rumus, tampaknya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa baik itu kembali pada diri kita sendiri. Karena kalau kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Sehingga di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mithlu dzalik, semoga kamu seperti itu juga. Allahu Akbar. Sepertinya saja kita menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari, dengan kita menolong saudara kita itu, kita telah mengundang pertolongan Allah untuk kita. Karenanya dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Sehingga tidak jarang masalah kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi sangat mungkin urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Allahu Akbar. Tampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita juga. Hadisnya Sahih Muslim, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di satu kampung. Allah utus satu malaikat untuk menghampirinya, menghadang dia tengah jalan, dan dia bertanya, mau kemana Pak? Saya akan mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dari pertemuan ini? Tidak, kata orang itu. Saya mengunjungi saudara saya ini semata-mata karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Masya Allah. Jadi ini kelihatannya saja kita berbuat baik ke orang lain, tapi tanpa kita sadari kita telah mengundang kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, sebaliknya kalau kita berbuat zalim pada orang lain, kelihatan saja kita zalim pada orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Nah, harus berhati-hati. Nah, dalam ayat ini pula dikatakan bahwa kata orang-orang ahli surga itu, dulu kami di dunia adalah menyembahnya. Jadi dia seorang hamba yang mau menghamba kepada Tuhannya, kalau bahasa sederhananya. Makanya di antara syarat kemuliaan seseorang itu kalau dalam Islam dua sekaligus ini harus ada. Apa itu? Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Tanpa itu tidak bisa. Saya ulang, dalam Islam untuk menjadi pribadi yang betul-betul mulia dunia akhirat itu dua ini harus ada. Satu, baik hubungannya dengan Allah, dan yang kedua baik hubungannya dengan sesama. Itu harus, dua-duanya harus. Makanya dalam sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir hubungannya langsung dengan Allah, salam itu hubungannya dengan Allah sesama. Perintah sholat dan zakat itu diulang 82 kali di dalam Al-Quran. Sholat hubungannya langsung dengan Allah, zakat hubungannya dengan sesama. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua itu disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali sepasang, menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua itu merupakan kebaikan yang harus sekaligus ada, tidak boleh terpisah. Dua-duanya harus ada. Bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidek di surah Luqman itu harus itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau ada orang hanya sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah tapi buruk hubungannya dengan sesama, tidak mulia. Sebagaimana kalau dia hanya memperbaiki hubungannya dengan sesama tapi tidak dengan Allah, itu juga tidak mulia.
Di sini kadang ada talbis iblis, tipu daya iblis. Ada orang yang merasa masih mending saya lah walaupun nggak sholat, tapi kan saya dermawan, peduli, daripada Bu Haji itu pelit misalnya. Nah, dia bandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya buruk, tapi tidak berani dia membandingkan dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya bagus, tidak berani dia. Karena yang kena talbis iblis tadi itu, yang betul seseorang itu kalau dalam Islam harus baik hubungannya dengan Allah, harus baik hubungannya dengan sesama. Wa dzuribat alaihim dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ali Imran ayat 112. Ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dari sesama. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sebagai sifat manusia tersebut 2 kali dalam Al-Quran. Jadi ada sifat bar, al-bar itu, tapi tidak pakai al ya, pakai bar, barun tidak pakai al. Itu 2 kali disebut dalam Al-Quran. Ini maksudnya sebagai anak yang berbakti ya. Jadi berbakti pada orang tua itu seringkali digunakan kata bir. Ya, kalau tadi dimaknai dermawan, berarti orang yang berbakti itu identik dengan sikap dermawan. Walaupun nanti kalau berkaitan dengan anak ke orang tua itu ada rumus sederhana gini ya. Kalau anak mampu, orang tua tidak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tua. Kalau anak mampu, orang tua sama-sama mampu, secara fikih memang tidak ada kewajiban menafkahi, tapi sepatutnya menghadiahi. Ya maksudnya kalau main ke orang tua yang bawa tentengan apa kesukaan orang tua gitu. Atau di momen-momen tertentu datanglah ke orang tua membawa hadiah. Memang tidak ada kewajiban menafkahi, orang tuanya mampu. Apalagi ada fakta ya, ada sebagian anak itu orang tuanya lebih kaya daripada anaknya kan. Tidak ada kewajiban menafkahi, tapi sepatutnya lah datang bawa hadiah gitu loh. Itu seperti itu. Apalagi nitip cucu sama orang tua, nitip anaknya ke orang tuanya. Sehingga banyak kakek nenek di sini jadi MC ngomong cucu. Ya itu kalau pulang kerja bawa tentengan apa kesukaan orang tuanya. Nah, itu saya ulang, kalau anak mampu, orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau anak mampu, orang tua mampu, sama-sama mampu, apalagi lebih kaya dari anaknya, tidak ada kewajiban menafkahi, memang cuman sepatutnya lah membawa hadiah atau memberikan hadiah kepada orang tua. Kalau secara materi anak tidak mampu, Ustaz, sementara orang tua mampu misalnya, ya, tidak ada kewajiban menafkahi juga, cuman yang ada adalah kan ada kewajiban yang lain yang semua anak pasti mampu. Apa itu? Doa. Iya, doa itu. Yang ini mungkin tidak ada pilihan karena semua anak pasti mampu insya Allah, kecuali dia ada masalah. Nah, sehingga karenanya kemudian wajiblah kita mendoakan orang tua itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dan ini wajib perintah. Sehingga kalau ada anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, dia durhaka. Nah, orang durhaka itu dosanya besar. Kalau dosa besar bisa menghalangi rezeki. Makanya ini nasihat para sahabat. Dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tampil Ghafilin, para sahabat berpesan kepada anak-anak muda, tarkud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Kalau tidak ingin sempit hidupnya, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau ingin lapang hidupnya, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Kalau pengen sempit hidupnya, jangan mendoakan orang tua. Itu kalau pakai pendekatan para sahabat dalam masalah ini. Kalau orang Jawa bilang itu gini, ben songgone urip enteng, iku sing akeh ndongakno wong tuwa. Jadi supaya beban hidup kita itu ringan, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua. Saya itu mungkin saya pernah cerita di sini ya, kalau bosan ya bilang cut, nanti saya cerita yang lain. Suatu subuh, saat itu saya masih di Surabaya. Suatu subuh, habis sholat subuh ada orang teman saya itu curhat lah, konsultasi.
ada masalah yang dia hadapi, dan masalah itu cukup berat menurut saya, dan menurut dia juga cukup berat masalah itu. Karena dia minta dimuhasabahi, ya saya ajak muhasabah. Saya tanya, bagaimana hubungan sampean dengan Allah, bagaimana? Saya baik-baik saja, Ustaz, tidak ada masalah. Saya dengan Allah baik-baik saja katanya. Artinya dia, ya saya sholat, dia nggak ke dukun, semacam-macam lah. Ya wis. Sekarang hubungan sampean dengan orang tua gimana? Saya tanya gitu. Begitu saya tanya hubungannya dengan orang tua itu, dia bilang gini kurang lebih. Ya Allah, sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Dia bilang gitu. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Ya wis, doakan, saya bilang gitu. Akhirnya saya masih ingat itu, nggak lama habis ngobrol itu kan masuk waktu duha. Dia sholat duha, saya dengar dia mendoakan kedua orang tuanya. Saat itu dia bacakan Fatihah untuk orang tuanya. Dia baca Fatihah berulang-ulang. Saya pernah nanya itu 11 kali kalau nggak salah. Dia baca itu. Ya ini nggak harus 11 sebenarnya. Saya cuma ngomong saja ini. Saya cerita aja ini. Nah, terus zuhur itu qadarullah, ketemu lagi saya sama dia. Terus di waktu zuhur itu juga dia mendoakan kedua orang tuanya. Dia bacaan Fatihah lagi itu orang tuanya 11 kali juga. Asar ketemu lagi, maghrib ketemu lagi, isya ketemu lagi. Di semua sholat itu saya dengar langsung dia mendoakan kedua orang tuanya. Dia bacakan Fatihah, kalau saya nggak salah 11 kali itu, setiap kali sholat itu dia. Saya masih ingat itu. Dia mendoakan orang tuanya, belum turun tangannya habis isya itu, bunyinya HP-nya bunyi. HP-nya Nokia 3316. Jadi belum poliponik, tapi sudah kecil, nggak segede pisang itu kan. Sebelumnya HP itu segede pisang itu, buat ganjil ban mobil bisa. Nah, singkat kata singkat cerita, rupanya ada tamu yang mau ketemu dengan dia. Saya diminta menemani, saya temani. Saya masih ingat betul itu, qadarullah, ya, dengan izin Allah. Pagi itu masalah dia masih berat. Isya itu dengan izin Allah selesai masalahnya. Dengan izin Allah selesai. Dengan datangnya tamu itu dengan izin Allah masalahnya apa? Selesai. Itu dihajar dengan mendoakan orang tua dari setelah subuh, yaitu pas duha itu sampai isya. Dan yang saya tahu dan saya perhatikan, setiap salat itu 11 kali itu dia baca Fatihah itu untuk orang tuanya. Ini enggak harus 11, jadi bisa 111 boleh kan jenengan. Bebas. Itu didoakan orang tuanya betul. Itu, dan ini perkataan para sahabat, bukan perkataan saya. Perkataan para sahabat dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, di mana para sahabat menasihati anak-anaknya, tarkud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Seorang anak yang tidak pernah atau meninggalkan mendoakan orang tuanya, sempit hidupnya. Dengan kata lain, kalau ingin lapang hidup kita, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Orang Jawa bilang, ben songgone urip enteng dongakno wong tuwa. Supaya beban hidup kita ringan, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita. Mengenai tadi al-bar, yang sifat bar yang disandang oleh manusia, itu ada di surah Maryam, surah ke-19 ayat 12 sampai dengan 14. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah orang yang bertakwa dan seorang yang berbakti, ya ini berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Salam kesejahteraan atas dirinya pada hari dilahirkan. Jadi Allah mengucapkan selamat hari kelahiran siapa? Nabi Yahya.
Nanti Nabi Isa juga gitu sama. Allah ucapkan keselamatan untuk kelahiran Nabi Isa. Lalu kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat untuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Yahya. Allah mengucapkan keselamatan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Masa kita tidak boleh mengucapkan selamat untuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diskusinya panjang, tapi ya itulah kira-kira. Pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Keselamatan atau kesejahteraan bagi dirinya pada hari dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari di mana ia dibangkitkan kembali, hidup kembali. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terus kemudian di surah Maryam juga ayat 30 sampai 32 itu. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku Nabi Isa, mohon maaf, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa pun disebutkan di sini sebagai anak yang berbakti kepada ibunya dalam hal ini karena beliau tidak punya ayah. Ini yang sering saya ceritakan ya kalau berkaitan dengan Nabi. Pertama kalau Nabi Yahya ya, saya cerita dulu. Nabi Yahya ini menarik. Beliau ini minta anak dari istri yang sama sampai istrinya menopause itu. Rabbila tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Begitu istrinya menopause, beliau sempat berhenti berdoa. Sampai suatu saat beliau kelupaan mengantarkan makanan ke mihrabnya Siti Maryam. Padahal mihrabnya Siti Maryam itu beliau pegang kuncinya. Jadi kalau beliau lupa nggak ngasih makan, berarti Siti Maryam nggak ada makanan kan gitu. Salah satu. Maka beliau bergegas menuju ke mihrab keponakannya itu. Ternyata begitu sampai di situ sudah ada makanan di situ. Anna laki hada. Itu kau ditodok makanan ini kata Nabi Zakaria. Hada min indillah. Ini dari sisi Allah. Allah memberikan rizki kepada hambanya dari arah yang tidak diduga-duga. Begitu tahu ada makanan yang datang dari Allah dari arah yang tidak diduga-duga itu, di situ Nabi Zakaria tergugah untuk berdoa kembali. Kali ini doanya bunyinya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mana doanya? Di ruangannya Siti Maryam. Itu yang kata para ulama tabarukan itu namanya. Nabi Zakaria itu tabarukan, berharap keberkahan kepada Allah dari tempat yang diberkahi oleh Allah karena dipakai untuk ibadah oleh Siti Maryam. Makanya di tempat di mana banyak ditegakkan ibadah itu tempatnya mustajabah biasanya. Kalau dalam konteks kekitaan masjid contohnya, masjid ini. Kalau jenengan di rumah punya ruang khusus untuk sholat bersama keluarga terkait dengan sholat sunnah terutama, maka itu mihrab namanya. Itu juga insya Allah tempat yang mustajabah. Karena Nabi Zakaria itu dikabulkannya doanya itu di mihrab itu, dan berdoanya di mihrab itu, di mihrabnya Siti Maryam. Namanya tabarukan, berharap keberkahan kepada Allah di tempat di mana di situ banyak ditegakkan kebaikan gitu. Makanya saya sendiri itu merasakan berdoa di pesantren misalnya itu beda loh dengan kalau kita berdoa di luar pesantren. Saya dulu masih ingat saya dengan teman itu bercanda apa di pondok, jadi kenyataan banyak itu dengan izin Allah. Karena memang di situ tempat di mana santri itu bermujahadah, berdoa. Makanya kalau punya anak di pesantren atau lagi kunjungan ke pesantren mana gitu, sholat di masjidnya, coba doa gitu sama Allah. Berharap keberkahan kepada Allah dari tempat di mana di situ itu banyak dilakukan kebaikan-kebaikan. Itu kata para ulama. Jadi Nabi Zakaria itu tabarukan,
Berharap keberkahan, berharapnya sama Allah bukan sama tempat ya. Di tempat di mana di situ banyak ditegakkan kebaikan, yang insya Allah turun banyak kebaikan di situ itu. Maka Allah kabulkan doa Nabi Zakaria itu. Itu satu dulu. Nah, yang kedua ini menarik. Dan ini sering saya ceritakan dan insya Allah saya ulang kalau bosan bilang cut teman-teman, nanti saya cerita yang lain. Menarik. Sebenarnya ini bermula dari kisah ibundanya Siti Maryam, namanya Hanna alaihissalam, istrinya Imran alaihissalam. Hanna ini punya cita-cita kuat sampai bernadar, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, saya nadarkan, saya niatkan anak yang saya kandung ini akan menjadi muharrar. Muharrar itu kalau bahasa kita imam masjid lah, karena Imran itu imam masjid. Imran itu imam masjid. Jadi di Al-Quran itu diceritakan beberapa orang yang dimuliakan oleh Allah tapi bukan Nabi dan Rasul, supaya kita yang bukan Nabi dan Rasul itu nggak ngeles. Kalau Nabi dan Rasul kan orang bisa ngomong, oh, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Ada beberapa yang bukan Nabi dan Rasul tapi Allah muliakan, termasuk Imran ini. Beliau imam masjid. Nah, beliau nadar, nanti kalau anak saya lahir pokoknya saya cetak jadi imam masjid, Imam Masjidil Aqsa tapi ya, Imam Masjidil Aqsa. Rupanya begitu lahir qaddarallah perempuan. Nah, perempuan nggak bisa jadi imam. Tapi niatnya nggak dibatalkan oleh ibunya Siti Maryam, Hanna itu alaihissalam. Tetap dilaksanakan. Ya wis lanang ya duduk wedok, wedok ya duduk lanang piye maneh. Tapi niat tidak akan saya batalkan. Maka dikirimlah dia ke pesantren. Kiainya Kiai Zakaria, Nabi Zakaria itu kiainya itu, pamane dewe. Karena sudah terlanjur ini saya niatkan jadi ulama. Maka dibinalah beliau oleh Nabi Zakaria. Nanti punya keturunan Nabi dan Rasul yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apa maknanya ini? Yang punya cita-cita kan neneknya Nabi Isa kan. Yang punya cita-cita neneknya Nabi Isa. Pengen punya anak seorang ulama. Rupanya anaknya perempuan, gak bisa jadi imam Masjidil Aqsa. Tapi tercapai juga cita-citanya di generasi cucu. Gak tanggung-tanggung dapatnya Nabi dan Rasul. Maknanya apa ini? Kita kalau punya cita-cita yang baik, itu jangan dibatalkan hanya gara-gara gak mungkin menurut kita. Teruskan cita-cita itu, mungkin tidak tercapai di generasi kita, bahkan mungkin tidak tercapai di generasi anak kita, tapi mudah-mudahan nanti tercapai di generasi cucu kita dengan izin Allah. Contoh, ini contoh aja. Saya pernah tahu di Jawa Timur ada seorang kiai namanya Kiai Mahmud rahimahullah. Beliau ini punya cita-cita menghafalkan Quran dan berusaha menghafalkan Al-Quran beliau itu. Sampai sedo tidak hafal 30 juz beliau, tidak hafal. Generasi putranya enggak semuanya hafal Quran. Sekarang generasi cucu sekarang. Hampir semua cucunya hafal 30 juz Al-Quran. Hampir semua. Dan cucunya jumlahnya puluhan. Masya Allah. Jadi di generasi beliau nggak tercapai. Di generasi putranya tidak semuanya. Generasi cucu boleh dikata hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya. Hampir semuanya karena masih ada yang kecil-kecil sekarang. Hampir semuanya lah itu hafal 30 juz Al-Quran. Nah beliau ini punya cita-cita bikin masjid di kampungnya. Masjid yang besar, beliau pernah punya cita-cita bikin masjid yang besar di kampungnya itu. Sampai beliau sedo, masjid itu tidak terwujud. Sekarang dengan izin Allah terwujud di generasi putra-putranya. Itu seperti itu. Makanya nun sewu jenengan kalau punya cita-cita jangan dibatalkan hanya karena rasanya nggak mungkin menurut hitung-hitungan kita gitu. Tapi tetap niatkan terus, saya pengen ngapalin Quran, saya pengen mengamalkan, saya pengen mendakwakan Al-Quran. Walaupun ternyata sampai meninggal misalnya ya, kita nggak pernah tercapai cita-cita kita itu. Tapi percayalah, insya Allah dan semoga di generasi anak kita, mungkin cucu kita akan tercapai itu. Dimana kita punya anak-anak atau cucu-cucu yang tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi menjadi pengamal Al-Quran, bahkan menjadi yang mendakwahkan Al-Quran misalnya. Walaupun rasanya kalau pakai matematika kita rasanya tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu loh. Allahu Akbar, itu barokahnya niat itu.
Kalau kita belajar dari Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Zakaria alaihissalam, dari Siti Maryam alaihissalam. Allahu Akbar. Karena punya penyidit. Monggo silakan yang mau tanya, protes malah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oh, jelas semua nih? Atau tidak? Atau tidak jelas semua? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tentang kemuliaan mendoakan orang tua. Iya, nggih. Bahwa itu bisa berbalik menjadi meringankan beban. Betul. Namun ketika kita mau berbanyak doa ini, tapi niatnya itu sebenarnya untuk kita. Iya. Apakah kemudian itu masih masuk ikhlas? Bagus. Ikhlas itu bertingkat, ikhlas itu bertingkat. Ada orang itu beramal karena Allah, plus ada harapan-harapan duniawi yang diharapkan juga. Nah, selama dalam bingkai targhib wa tarhib yang Allah benarkannya, maka itu tidak ada masalah. Misalnya kita mendoakan orang tua sambil berharap semoga hidup kita diringankan, itu masih ikhlas, itu tidak apa-apa, kata para ulama, itu masih ikhlas. Tentu kita melaksanakan semua itu pasti kan ada perintah Allah kan. Kalau nggak ada perintah Allah kita nggak akan melakukan itu. Makanya berarti tetap karena Allahnya masih ada. Cuman memang masih ada harapan-harapan duniawi yang itu ditarghib, dirangsang oleh Allah untuk kita melakukannya. Dan itu boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu ekonomi, itu ikhlas kelas ekonomi. Ya. Ikhlas kelas ekonomi. Tapi tidak ada masalah. Satu dulu. Yang kedua, nanti ada orang yang ikhlas itu karena Allah plus berharap ukhrawi, berharap surga, takut masuk neraka misalnya. Ini juga masih ikhlas ini. Kenapa? Karena targhib wa tarhib, rangsangan dan ancaman berkaitan dengan surga dan neraka itu di Quran banyak, di hadis banyak. Sehingga orang berbuat karena Allah, berharap plus berharap surga, berharap selamat dari neraka itu masih ikhlas, tidak ada masalah. Itu masih ikhlas dan tidak ada masalah. Semua tidak ada masalah, itu ikhlas masih. Ya, tapi kelas bisnis lah sudah lebih bagus karena orientasinya sudah lebih ukhrawi, sudah lebih ukhrawi. Nah, nanti ada memang sebagian orang itu yang betul-betul berbuat itu semata-mata hanya karena Allah, berharap rahmat Allah, cinta Allah, ridha Allah, ingin dekat dengan Allah. Jika ketika dia mendoakan orang tuanya, yang terpikir oleh dia adalah bagaimana Allah ridha sama saya, bagaimana Allah sayang sama saya, bagaimana. Jadi orientasinya cuma itu aja. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya di surah Ali Imran, di surah Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semata-mata hanya karena Allah. Nah, nanti pada tingkatan-tingkatan tertentu ini fakta ya, bahwa ada sebagian orang itu ketika beribadah kepada Allah itu masih berpikir tentang hadzun nafsi. Jadi haknya dia. Jadi sehingga kalau dia beribadah itu kalkulasinya itu masih gini. Tapi ini masih bagus dan Allah senang karena yang diharapkan adalah rahmat Allah masih. Ketika dia sholat misalnya, dia apa? Dia mendapatkan posisi di sisi Allah, dirahmati oleh Allah, jadi dia masih berpikir begitu. Dan itu bagus, tidak salah. Karena memang faktanya sebagian kita kan masih di situ toh posisinya, dan Allah menjanjikan itu. Kita ngaji ini, coba apa yang jenengan harapan dari ngaji ini? Kalau bukan karena ingin dapat rahmat Allah, ampunan Allah dan sebagainya. Itu namanya kita masih berpikir hadzun nafsi. Hak saya apa kalau saya melakukan ibadah seperti ini? Tentu itu kita harapkan kepada Allah, kita dapat itu. Kita harapkan kepada Allah, kita dapat. Nah, namun ada sebagian orang itu ketika beribadah kepada Allah itu betul-betul yang dia harapkan itu adalah Allahnya itu sendiri. Jadi hadzullah. Jadi ketika dia sholat, yang dia pikir adalah saya adalah hamba. Sudah sepatutnya saya beribadah kepada Allah karena ibadah itu haknya. Karena Allah itu zat yang patut untuk kita ibadahi. Sehingga yang ada itu dia pikir saya ini hamba. Sudah sepatutnya saya ini menghamba kepada Tuhan saya. Jadi yang dia pikir adalah selalu Allah. Ketika dia berbuat baik pada sesama pun, yang di benaknya cuma ini perintah Allah. Saya harus mentaati perintah Allah. Ini hamba Allah. Saya harus menyayangi di atas perintah Allah.
Jadi yang dia pikir itu hanya hak Allah saja, dia nggak mikir haknya. Dia nggak mikir hadzun nafsi, dia mikir hadzullah, dia mikir haknya Allah, apa hak Allah yang harus saya penuhi sebagai seorang hamba itu. Walaupun Allah tidak pernah membutuhkan semua itu, tapi kita yang butuh untuk berbuat semua itu. Tapi ini kan tingkatan yang mungkin tidak semua orang ada di situ gitu. Tapi memang akan mungkin saja kalau Allah berkehendak kita berada di situ. Dan ini yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Makanya kata para ulama juga, interaksi orang dengan Allah itu kadang ada yang masih pada level dzikrul asma wa sifat. Tapi ada orang yang sudah sampai pada dzikrul dzat. Itu ada. Apa contohnya? Menurut saya misalnya ini menurut saya. Ada orang berkata, "Ya Allah, oh ternyata maksudnya ya Razzaq." Dia nggak punya duit ya maksudnya. Dia sebut nama Allah, maksudnya ya Allah ya Razzaq. Oh dia nggak punya duit, dia sapa Allah yang diharapkan rahmat Allah berupa rizki misalnya gitu. Bagus, bener. Daripada nyapa yang lain, mending nyapa Allah. Walaupun nyapanya pakai proposal, itu seperti itu. Sama dengan gini, ada orang ya Allah, oh ternyata maksudnya ya Syafi, oh dia sakit, dia pengen sembuh gitu. Dia sapa Allah karena dia pengen sembuh. Dia sebut nama Allah yang diharapkan rahmat Allah. Betul, salah? Enggak salah. Bener. Senang Allah senang rahmatnya diharapkan ke Allah senang. Tidak ada masalah. Nah, tapi ada orang-orang tertentu itu ketika disebut Allah. Betul-betul Allah yang dia harapkan. Jadi kalau bahasa sederhananya gini. Jangan mencari Allah untuk mendapatkan solusi. Karena Allah itulah solusinya. Bisa dipahami ya? Kan ada orang itu mencari Allah untuk mendapatkan solusi. Padahal kata ulama Allah itulah solusinya. Jadi kita dia nyebut nama Allah, betul-betul Allah yang diharapkan. Saya membuat ini sering saya buat contoh sederhana ya untuk memudahkan memahami ini. Pernah nggak panjenengan ya ke minimarket lah misalnya, terus istri jenengan manggil Mas, terus jenengan datang di, oh ya ma, yang keluar dompet jenengan yang keluar. Karena Anda tahu, jenengan tahu bahwa istri jenengan tidak menyapa jenengan. Istri jenengan nyapa dompet jenengan. Paham ya? Mas gitu. Oh iya ma, maksudnya keluar dompetnya. Karena istri kita tidak nyapa kita, istri kita nyapa dompet kita. Paham ya? Tapi di suatu malam yang hening, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, Anda dan istri Anda misalnya. Terus istrinya nyapa, Mas, opo dik. Nah, yang datang jenengan langsung. Kenapa? Karena dia menyapa Anda. Ngoten nggih? Nah, jadi Allah tentu Maha tahu. Ini hambanya nyapa Allah, nyapa rahmatnya itu Allah tahu. Tapi rahmatnya pun yang disapa, Allah senang. Kenapa? Karena dia berharap rahmatnya. Itu seperti itu. Tapi memang faktanya level kita di situ, dan kita berproses terus. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada level di mana betul-betul Allah yang kita harapkan dalam hati kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Nggih, monggo yang lain silakan. Begini ini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi semua kita belajar, nggih, kita semua belajar. Maksudnya yang ngomong juga masih belajar sama. Kita semua belajar. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Betul. Kemudian kita kan kalau berdoa itu ada orang yang mudah untuk mengeluarkan air mata, tapi bukan air mata buaya. Gitu. Betul-betul doa kita itu sampai bisa kita menangis. Tapi kan tidak semua orang bisa menangis. Nah ini apakah kalau kita tidak bisa menangis itu doa-doa kita itu diijabah atau tidak? Bagus. Sebenarnya itu kembali kepada kondisi kita ya. Ketika kita tertawa itu dalam konteks apa? Kalau tertawa yang melalaikan itu yang ditegur oleh Allah. Wal yabku katsir, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Mbok yang nangis yang banyak, tertawa sedikit saja. Itu tertawa yang melalaikan. Tapi kalau kita tertawa karena senang dengan luasnya rahmat Allah, betapa maha baiknya Allah, menampakkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, justru Allah senang.
Allah senang loh kalau kita menampakkan kebahagiaan, termasuk maaf dengan tertawa, tapi tertawa yang tidak melalaikan, tertawa yang menampakkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, karena merasa luas, itu justru Allah senang. Itu tertawa yang teruskan tertawa saja tidak apa-apa itu. Nah, tapi memang saya ulang sekali lagi, yang ditegur oleh Allah itu adalah tertawa yang melalaikan. Maka beberapa ayat yang menegur agar para sahabat jangan banyak tertawa itu ketika Nabi melihat para sahabat mulai tertawa yang Nabi khawatir mereka mulai akan lalai. Jadi selagi tidak melalaikan maka silahkan tertawa. Tapi saya ulang tadi, kembali pada hati kita. Apa konteks tertawa kita? Kalau tertawa kita, kebahagiaan yang kita tampakkan karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Allah malah senang. Ya, tapi kalau kemudian kita menampakkan tertawa itu sehingga kita melalaikan diri kita dari Allah, itu yang bermasalah. Kalau kita tertawa karena kita yakin dengan luasnya rahmat Allah, ya itu benar itu. Tapi kalau kemudian kita mujizral dari Allah, itu malah yang salah. Sehingga kalau kita tidak yakin betul dengan luasnya rahmat Allah, rasanya kita nggak akan segagah ini menjalani hidup itu. Ya, saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai nangis itu gini, nangis. Sebenarnya memang betul ada beberapa orang yang dengan izin Allah tidak bisa menahan tangisnya di depan orang banyak, dan itu jangan dicela ya, karena takutnya seperti yang terjadi pada seorang ulama ketika ada orang nangis di depan orang banyak, dia berkata dia pasti riya. Akhirnya kata ulama itu, saya dihukum oleh Allah setahun tidak bisa nangis karena Allah gitu maksudnya. Nah, maka kita jangan menghakimi orang itu. Tapi memang fakta, memang ada sebagian ulama atau sebagian orang itu yang memang mudah menangis itu. Nah, ulama-ulama kita dulu kalau menangis depan orang banyak itu selalu bikin acting. Imam Ahmad misalnya, kalau di tengah-tengah nyampaikan hadis beliau nangis itu, beliau mengatakan, kalau bahasa kita, ada tisu gak? Lagi pilek saya, lagi pilek. Ya, padahal beliau sedang nangis sebenarnya. Jadi seolah-olah beliau, saya lagi pilek saya gitu. Padahal beliau sedang nangis betul. Berusaha menyembunyikan. Nah, ada masa di mana kemudian kita harus menumpahkan tangisan kita di dalam sholat saat kita sendiri misalnya. Nah, apakah dengan kita tidak bisa menangis berarti terus kemudian doa kita tidak kabul? Mboten juga. Nah, jadi saya belum pernah baca sih bahwa kalau kemudian orang nggak bisa nangis maka doanya tidak akan dikabulkan. Saya belum pernah baca. Tapi secara umum tangisan dalam kesendirian karena Allah itu memang sangat berharga sekali, karena air mata itu bisa memadamkan api neraka, dan yang kedua dia akan berhak mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Moga yang lain kalau ada. Cukup dulu? Nggih, usah nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.